Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, nama saya Wahyu Latif Al-Munawar. Nama saya Rizal Oktavian. Kami akan mempresentasikan materi tentang promosi, rotasi, dan demosi. Yang pertama ada pengertian promosi. Menurut Hedi Rahman, promosi adalah kesempatan untuk maju di dalam organisasi disebut dengan promosi atau kenaikan tingkat jabatan. Lalu menurut Robbins, promosi adalah dengan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, lebih bertanggung jawab, dan meningkatkan status sosial. Oleh karena itu, individu yang merasakan adanya ketetapan promosi merupakan salah satu kepuasan dari pekerjaannya. Lalu yang terakhir menurut Niti Semito, promosi adalah merupakan suatu proses pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi. Jadi di sini promosi itu kesimpulannya adalah kesempatan di mana seseorang dapat memperbaiki posisi jabatannya. Promosi di sini berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi, yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Promosi memiliki nilai yang sangat berarti karena merupakan bukti pengakuan atas hasil kerja atau prestasi karyawan. Dengan adanya promosi berarti kestabilan perusahaan dan moral karyawan akan lebih terjamin. Lalu salah satu cara agar seorang karyawan dapat meningkatkan karirnya yaitu melalui jenjang promosi yang ada di perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Jenjang promosi dapat menambah semangat dan gairah karyawan di dalam bekerja, sehingga karyawan akan bekerja dengan penuh motivasi untuk mendapatkan jabatan dan kompensasi yang akan diterima secara otomatis juga akan meningkat. Hal ini akan menimbulkan kepuasan kerja yang lebih dari yang sebelumnya. Lanjut, syarat penetapan promosi. Yang pertama ada pengalaman. Syarat promosi ini dipromosikan menurut Niti Semito. Beberapa syarat penetapan promosi yaitu pengalaman yang pertama. Pengalaman di sini adalah banyaknya pengalaman seorang karyawan seringkali digunakan sebagai salah satu syarat untuk promosi. Karena dengan adanya pengelainan yang lebih banyak, maka diharapkan kemampuan kerja yang tinggi, ide yang lebih banyak, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tingkat pendidikan. Ada sebagian perusahaan memberikan syarat minimal pendidikan agar dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. Hal ini mempunyai alasan bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka akan diharapkan karyawan yang memiliki jalan pemikiran yang lebih baik. Ketiga ada loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan terhadap perusahaan tempat karyawan bekerja. Seringkali digunakan sebagai syarat promosi. Hal ini disebabkan karena dengan loyalitas yang tinggi karyawan diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Keempat ada kejujuran. Untuk jabatan-jabatan tertentu, mungkin kejujuran merupakan syarat yang utama yang perlu diperhatikan. Misalnya untuk jabatan kasir atau bagian keuangan, kejujuran adalah merupakan syarat utama yang harus diperhatikan. Yang kelima ada tanggung jawab. Seringkali perusahaan memerlukan tanggung jawab yang cukup besar sehingga masalah tanggung jawab merupakan syarat utama untuk promosi. Apabila seseorang karyawan memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan yang kecil, maka demikian juga dalam melakukan pekerjaan yang besar. Jadi tanggung jawab ini sangat diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang enam yaitu kepandaian dalam bergaul. Untuk promosi pekerjaan tertentu mungkin diperlukan kepandaian bergaul, sehingga persyaratan kemampuan bergaul dengan orang lain perlu dicantumkan untuk promosi jabatan tersebut. Misalnya untuk jabatan salesman, di mana syarat ini sangat penting untuk diperhatikan. Lalu yang ketujuh ada prestasi kerja. Pada umumnya setiap perusahaan mencantumkan syarat prestasi kerja untuk promosi. Hal ini dilihat dari catatan-catatan prestasi yang telah dikerjakan. Lalu yang terakhir kedelapan ada inisiatif dan kreativitas. Di sini untuk promosi pada jabatan tertentu, mungkin syarat tingkat inisiatif dan kreativitas harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena jabatan yang akan dipromosikan ini memerlukan inisiatif dan kreativitas karyawan. Lanjut ke dasar-dasar promosi jabatan. Yang pertama ada pengalaman atau senioritas.
di mana promosi jabatan kepada masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Jadi di sini biasanya karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak. Lalu yang kedua, kecakapan dalam hal ini karyawan memiliki kecakapan mendapat prioritas untuk dipromosikan kepada jabatan yang lebih tinggi. Eee, kecapa Kecakapan yang dimaksud di sini adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus, disiplin, ilmu pengetahuan. Kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan elemen-elemen yang terkait dalam penyusunan kebijakan manajemen dan kecakapan dalam memberikan motivasi secara langsung. Lalu yang ketiga, ada kombinasi pengalaman dan kecakapan. Jadi promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki dan hasil ujian kenaikan golongan. Lanjut ke jenis-jenis promosi dan jabatan. Menurut Hasibuan, terdapat 4 jenis promosi jabatan. Yang pertama adalah promosi sementara. Jadi untuk promosi sementara di sini adalah seorang karyawan yang dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. Lalu yang kedua ada promosi tetap. Promosi tetap di sini adalah seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi karena karyawan telah memiliki syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah, tetap, jadi diangkat sebagai karyawan tetap. Lalu lanjut ke promosi kecil. Promosi kecil di sini adalah menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Lalu yang terakhir ada promosi kering. Promosi kering di sini seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Lalu lanjut pada asas-asas promosi dan jabatan. Asas-asas promosi dan jabatan, harus dituangkan dalam program promosi secara jelas sehingga karyawan mengetahui, sedangkan bagi perusahaan mempunyai pegangan sebagai dasar untuk mempromosikan karyawan perusahaannya. Masih menurut Hasibuan, asas-asas promosi jabatan meliputi yang pertama yaitu ada kepercayaan. Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan. Bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada jabatan tersebut, karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam memangku jabatan. Lalu yang kedua lanjut pada keadilan. Promosi berasaskan keadilan, terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dan kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur dan objektif dan tidak pilih kasih atau, like and dislike. Jadi di sini karyawan yang mempunyai peringkat atau ranking terbaik hendaknya mendapatkan kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, golongan, dan keturunannya. Promosi yang berdasarkan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasinya. Ketiga lanjut pada formasi. Mmm, Promosi harus berasaskan pada formasi yang ada, karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang kosong atau lowong. Untuk itu harus ada uraian pekerjaan atau jabatan atau, juga disebut job description. Asas-asas promosi jabatan ini harus dituangkan dalam program promosi secara jelas, sehingga para karyawan mengetahui dan perusahaan mempunyai pegangan untuk mempromosikan karyawannya. Lanjut pada penilaian prestasi kerja dan dengan promosi jabatan. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan amat penting dilakukan untuk membantu pihak manajemen. Jadi hal ini memang perlu dilakukan untuk, menilai karyawan-karyawannya apakah karyawan tersebut pantas untuk
dipromosikan atau tidak. Dan dalam mengambil keputusan mengenai pemberian bonus, kenaikan jabatan dan kenaikan gaji. Pemindahan pada unit yang sama maupun pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. Untuk itu dibutuhkan informasi yang penting bagi keputusan penempatan tersebut adalah melalui penilaian prestasi kerja. Jadi untuk prestasi karyawan di sini sangat dinilai agar dapat menunjang dirinya untuk dipromosikan. Dari penilaian prestasi ini dapat diketahui apakah penempatannya sudah tepat atau perlu dipindahkan ke bagian lain atau mungkin dipromosikan. Apabila ada kemungkinan untuk dipromosikan, maka karyawan diberi pendidikan kelanjutan atau latihan tambahan yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang direncanakan. Tujuannya di sini adalah untuk upgrade skill dari karyawan tersebut agar mampu untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Maka apabila jabatan dipersiapkan untuk karyawan ada yang kosong, maka karyawan telah siap untuk dipromosikan. Maaf, Mas Rizal, suaranya belum ada, Mas Rizal. Ya, Mas. Yang kemudian rotasi. Pengertian rotasi sendiri menurut Handoko yaitu merupakan kegiatan memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pekerjaan itu secara nyata tidak berubah, hanya para karyawan yang berputar dengan tujuan untuk mengatasi sifat monoton dari pekerjaan yang sangat terspesialisasi melalui pemberian kesempatan untuk menggunakan berbagai keterampilan. Rotasi kerja merupakan kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan. Tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh keputusan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan. Intinya rotasi dalam kerjaan ini agar karyawan tidak bosan dengan kerjaan yang itu-itu aja. Kemudian tujuan rotasi. Tujuan rotasi menurut Wahyudi bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam suatu organisasi. Melalui rotasi kerja akan menambahkan pengetahuan, pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan mengatasi kejenuhan karena mungkin terlalu lama dalam suatu pekerjaan yang ditugaskan para karyawan. Yang pertama, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada dalam organisasi, sehingga dapat menjamin terjadinya kondisi ketenagakerjaan yang stabil. Yang kedua, membuka kesempatan untuk pengembangan karir. Tujuan ini dimaksudkan untuk mendorong atau merangsang tenaga kerja agar berupaya menjangkau karir yang lebih tinggi. Yang ketiga, memperluas dan menambahkan pengetahuan merupakan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian dalam satu organisasi. Dengan demikian, tenaga kerja yang ada, wawasan dan pengetahuannya tidak terbatas atau terpaku hanya pada satu bidang tertentu saja. Yang keempat, menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan. Apabila seorang tenaga kerja harus-menerus dari tahun ke tahun memegang jabatan yang sama, maka akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan yang akibatnya sangat berbahaya, yang akan menimbulkan tenaga kerja yang bersangkutan terjebak pada rutinitas kerja dan menurunkan gairah serta semangat kerjanya. Yang kelima, memberikan imbalan terhadap prestasi kerja. Suatu job rotation dapat dipergunakan untuk memberikan imbalan sebagai penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi. Yang keenam, membuka kesempatan terjadinya persaingan dalam meningkatkan prestasi kerja. Yang ketujuh, apabila seorang tenaga kerja melakukan pelanggaran atau tidak mampu memperlihatkan prestasi yang baik, job rotation dapat dijadikan alat untuk menghukum. Sedangkan manfaat rotasi sendiri menurut Wahyudi, yang pertama, memberikan latar belakang umum tentang organisasi dan karenanya memberikan sudut pandang yang bersifat organisasional. Yang kedua, mendorong kerjasama antar departemen,
kerja karena para manajer telah melihat banyak segi persoalan yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, memperkenalkan sudut pandang yang segar secara periodik kepada berbagai unit kerja. Yang keempat, mendorong keluasan organisasi melalui penciptaan sumber daya manusia. Yang kelima, mampu melaksanakan penilaian prestasi secara komparatif dengan lebih objektif. Yang keenam, memperoleh keunggulan dari on-the-job training dalam situasi. Yang kemudian, prinsip dasar rotasi kerja. Menurut Merit System adalah sistem pemindahan kerja yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan sesuai hasil prestasi kerjanya. Yang kedua, seniori system adalah perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari jabatan yang bersangkutan. Sistem ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dipindahkan didasarkan pada senioritas dan belum tentu mampu memangkau jabatan yang baru. Yang ketiga, spoil system. Spoil system sendiri adalah perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem pemindahan kerja seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka dan tidak suka. Yang kemudian, jenis-jenis rotasi kerja. Jenis-jenis rotasi kerja menurut Wahyudi berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutasi tempat, tour of area, merupakan pemindahan seorang tenaga kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, tetapi masih dalam jabatan kerjaan yang tingkat atau levelnya sama. Yang kedua, mutasi jabatan, tour of duty, merupakan pemindahan seorang tenaga kerja dari suatu jabatan ke jabatan lain pada tingkat atau level yang sama dan dalam lokasi yang sama pula. Yang ketiga, rehabilitasi, merupakan suatu kebijaksanaan organisasi untuk menempatkan kembali seorang tenaga kerja pada posisi yang terdahulu setelah tenaga kerja yang bersangkutan menyelesaikan suatu tugasnya. Yang kemudian, indikator rotasi kerja. Indikator rotasi kerja menurut Saidam, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rotasi kerja, yaitu yang pertama, kejenuhan karyawan. Karyawan yang telah bekerja lama di suatu unit bagian pekerjaan akan merasakan kejenuhan dan bosan dalam menjalankan aktivitas kerja. Rasa jenuh tersebut jika tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan baru seperti menurunkan kinerja seorang karyawan. Yang kemudian, kemampuan karyawan. Karyawan memerlukan wadah atau tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga akan memberikan manfaat bagi organisasi. Apabila seorang tidak bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau standar kualifikasi pekerjaan yang diberikan perusahaan terlalu tinggi, maka seseorang akan merasa tidak cocok untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang nyaman, hubungan antara rekan kerja yang baik dan semangat akan menciptakan produktivitas kerja yang maksimal. Yang kemudian, demosi. Demosi ini menurut Sikola dalam Hasibuan adalah suatu perpindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan gaji atau bayaran maupun status. Dilansir dari buku MSDM karya Niwayan Dian Irmayani, disebutkan bahwa pengertian demosi adalah perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di suatu organisasi, wewenang, tanggung jawab, pendapatan, serta statusnya semakin rendah. Tujuan demosi sendiri yaitu masih dilansir dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Niwayan Dian Irmayani, ada beberapa tujuan diberlakukannya demosi pada karyawan di suatu organisasi. Tujuan demosi sebagai berikut. Untuk menghindari kerugian perusahaan, memberikan jabatan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, memberikan gaji dan posisi yang sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Biasanya demosi jabatan dilakukan sebagai suatu hukuman terhadap karyawan yang mampu mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang dipanggungnya hingga jabatannya perlu diturunkan. Lalu yang terakhir ada alasan kenapa demosi diberlakukan.
Masih menurut buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Niwayandian Irmayani, SCMM, setidaknya ada 2 alasan dari demosi itu diberlakukan terhadap karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Adapun alasan dari demosi adalah antara lain, yang pertama, alasan demosi karena tidak berprestasi atau tidak kompeten sehingga dipindahkan posisinya ke kelas posisi khusus pada jalur karir yang sama atau ke kelas posisi tertentu pada jalur karir di bawahnya. Atau di sini dibilang satu level lebih rendah ya. Eee, Lanjut, selama masih tersedia posisi kosong dan kompetensi yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku. Lalu alasan yang kedua, alasan demosi diberlakukan yaitu karena hukuman disiplin berat, sehingga dipindahkan posisinya ke kelas posisi khusus pada jalur karir yang lebih rendah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi tentang peraturan disiplin karyawan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.